Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olga Salsabila Nurfatma Nugraha dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran, kelas A Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi presentasi dengan judul Komunikasi Efektif. Pada dasarnya, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, membutuhkan komunikasi dalam berinteraksi dengan satu sama lain. Tapi terkadang dalam berkomunikasi terjadi hambatan yang menyebabkan pesan yang disampaikan tidak dapat diterima dengan baik oleh si penerima. Berikut merupakan hambatan yang sering muncul dalam berkomunikasi. Yang pertama yaitu perbedaan status. Perbedaan status biasanya menyebabkan ketidaknyamanan dalam berkomunikasi. Yang kedua yaitu bahasa. Apabila ada dua orang yang melakukan komunikasi menggunakan bahasa daerah masing-masing, maka nantinya akan menyebabkan pesan yang disampaikan tidak dapat diterima oleh penerima. Yang ketiga yaitu perbedaan persepsi. Alangkah baiknya sebelum melakukan komunikasi perlu melakukan persamaan persepsi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang keempat yaitu gangguan pada media komunikasi. Yang terakhir yaitu tidak adanya respon dari komunikasi tersebut. Selanjutnya yaitu unsur-unsur yang ada dalam komunikasi. Yang pertama yaitu komunikator. Komunikator merupakan orang yang menyampaikan pesan kepada komunikan. Yang kedua yaitu komunikan. Komunikan merupakan orang yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketiga yaitu media. Media di sini yang dimaksud yaitu alat atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada komunikan. Yang keempat pesan. Pesan merupakan isi atau informasi yang disampaikan. Yang terakhir yaitu tanggapan. Tanggapan di sini berupa respon atau feedback yang diberikan kepada komunikator. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang definisi komunikasi efektif. Komunikasi efektif merupakan komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang lain yang dilihat dalam proses komunikasi, ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik. Ciri-ciri dari komunikasi efektif yaitu yang pertama istilah. Pesan yang disampaikan harus jelas dan tidak memiliki arti ganda. Yang kedua spesifik. Pesan yang disampaikan harus jelas dan dapat diulangi oleh penerima dengan benar. Yang ketiga yaitu tersusun dengan baik. Pesan yang disampaikan harus orisinal mungkin dan tidak terpotong. Yang keempat yaitu objektif, akurat, dan aktual. Pesan yang disampaikan harus seobjektif mungkin. Yang terakhir yaitu efisien. Pesan yang disampaikan harus jelas dan tidak bertele-tele. Selanjutnya, komunikasi dinyatakan tidak efektif apabila memiliki indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbedaan persepsi. Yang kedua, kecurigaan. Yang ketiga, reaksi emosional. Yang keempat, ketidakkonsistenan antara komunikasi verbal dan nonverbal. Yang kelima yaitu tidak ada timbal balik. Agar komunikasi yang kita jalani berjalan efektif, maka perlu memperhatikan hal berikut ini. Yang pertama yaitu menciptakan suasana komunikasi yang menguntungkan. Yang kedua yaitu menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Yang ketiga, pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat bagi pihak komunikan. Yang keempat yaitu pesan dapat menggugah kepentingan komunikan yang menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu pesan yang disampaikan dapat menumbuhkan penghargaan bagi pihak komunikan. Kesimpulan dari materi ini yaitu komunikasi efektif merupakan komunikasi yang pesannya dapat diterima dengan baik oleh komunikan, dan dalam menciptakan komunikasi efektif perlu memperhatikan beberapa hal. Sekian dari saya, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.